Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah HT, tapi ini bukan HT konvensional ya, yang biasa kita unboxing. Seperti ini. Ini HT POC, teman-teman. Di sini boxnya dominan warna hitam. Ini lumayan bagus sih, ada teksturnya gitu ya teman-teman, tekstur karbon warna hitam. Di sini ada tulisan POC Radio, Public Network Intercom. Kemudian di sini ada siluet planet, nggak tahu ini planet apa. Kemudian di samping depan ini ada QR code dan nomor sertifikat postel ya. Kemudian di sini ada peringatan dilarang melakukan perubahan spesifikasi bla 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 gitu. Nah, ini tipenya TX POC. Seperti itu teman-teman. Kemudian di samping kanan ada POC radio, Public Network Intercom, dan backgroundnya berwarna putih dan masih ada aksennya. Di bagian belakang ini ada beberapa keterangan. Pertama full netcom, kemudian single call, group members, kemudian Type-C fast charging, dan super long standby. Di samping kirinya terdapat tulisan POC radio lagi ya, dengan background berwarna putih teman-teman. Nah, ini di bagian bawah boxnya ada logo recycle packaging, seperti itu teman-teman. Ini berat ya, kayaknya padat isinya, tapi boxnya babak belur teman-teman. Mungkin di ekspedisi ya, ke Banting atau ke Tekan gitu ya. Ya ini resiko lah kalau kita belanja atau beli sebuah barang, apalagi barang elektronik seperti ini ya, online, kita harus siap dengan resiko boxnya seperti ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan HT-nya tidak babak belur seperti boxnya. Kita buka saja. Nah, di depan kita langsung disambut oleh kitab-kitab ya. Di sini ada POC radio, kemudian kartu garansi, seperti ini. Di baliknya, nah ada selayang pandangnya. HT-nya seperti ini. Ini petunjuk perakitan gitu ya. Ini petunjuk fungsinya apa saja, ada deskripsinya, tombol-tombol dan lain sebagainya. Kemudian nah, di sini ada spesifikasi teknisnya. Untuk powernya ini berbeda dengan HT konvensional ya teman-teman. Di sini kalau kita di jaringan LTE itu berapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah ini baterainya itu 2900 mAh atau high battery 5000 mAh. Nah ini saya nggak ngerti nih. Maksudnya setara gitu 2900 mAh setara dengan 5000. Nah itu nanti kita cek saja langsung di HT-nya ya teman-teman. Kemudian ini ada parameter indeks kinerja GPS. Jadi kemungkinan HT ini ada GPS-nya. Seperti itu. Nanti bisa kalau teman-teman beli HT ini bisa dibaca-baca saja dulu. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan Zello. Seperti ini teman-teman. Ini tampilan di ponsel sih ya, di smartphone. Seperti itu. Karena memang platformnya HT ini memakai Zello ya. Tapi pas saya beli itu saya lihat sudah ada TeamSpeak dan Walkie Fleet-nya teman-teman. Itu harganya di bawah 600.000. Jadi ya lumayan murah untuk sekelas HT POC. Mungkin teman-teman lagi cari HT POC tapi harganya mahal-mahal gitu ya, 1 juta, 2 juta. Nah itu wah. Nah ini bisa jadi alternatif teman-teman untuk HT POC murah. Nah ini di sini ada HT-nya, kita buka terlebih dahulu. Nah seperti ini. Waduh, ini nggak ada pelindung layarnya ya. Jadi kita nggak bisa kletek dan ini juga ya seperti ini tampilannya. Ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan berfungsi ya teman-teman. Kemudian di sini ada antenanya. Nah, antenanya seperti ini. Pendek saja, teman-teman. Seukuran jari kelingking.
Ini konektornya SMA female. Di sini tertulis 4G 800 sampai 2655 MHz. Seperti itu. Kemudian kita lanjut cek lagi dalamnya apa saja. Wah, ini benar-benar bubak belur ya, teman-teman. Di sini ada baterai. Ada baterai 5200 mAh. Tapi tadi di spesifikasi teknisnya 2900 mAh, high baterainya 5000. Ya baterainya lumayan cukup berat teman-teman, tapi ini tipis ya. Nah di sini dia sudah ada USB Type-C-nya teman-teman, dan ini ada lampu LED indikator chargingnya. Kalau mungkin kalau dia ngecas warna merah, kalau sudah penuh dia warna hijau, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada kepala charger. Ini bagus ya, port USB-nya sudah ada aksen warna hijau. Nah, di sini kita lihat outputnya 5 volt 1 ampere, mantap, seperti charger HP ya. Tapi ini lumayan ringan teman-teman. Ini lumayan ringan. Oke lanjut. Nah ini di luar ekspektasi ya teman-teman. Kabel chargernya bagus banget. Sangat meyakinkan. Ini dia interface-nya USB A to USB Type C ya. USB A to USB Type C. Dan ini ada lapisan seperti ini. Ini bagus ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lentur gitu. Tidak terlalu lentur seperti itu. Dan ini lumayan panjang. Mungkin ada 1 meter mah. Mungkin ada 1 meter ya. Dan ini juga aksennya warna orange teman-teman. Tapi kenapa ya di kepala chargernya warna hijau, tapi aksen di kabel USB-nya berwarna orange? Ya mungkin lagi musim gitu ya, biar penuh warna. Jadi HT itu kebanyakan warna hitam saja gitu ya. Makanya pas saya beli ini, Tid Radio ini, saya pilih yang warna hijau seperti ini biar biar nggak monoton gitu warnanya, hitam terus. Lanjut ya teman-teman, di sini ada aksesoris. Ini kita dapat lanyard gratis, kemudian belt tip serta baut-bautnya teman-teman ya. Nah ini ada bautnya. Oke, kita bereskan dulu mejanya, lalu kita fokus ke HT-nya. Oh sorry. Ya teman-teman, kita coba lihat dulu untuk HT-nya ya. Dia kalau lihat belakangnya ini pendinginnya lumayan tebal teman-teman ya. Nah, tuh lihat lumayan tebal. Kemudian dia dual SIM. Karena memang HTPOC ini dia memakai jaringan seluler ya teman-teman. Bisa 4G LTE, bisa 5G, bisa 3G gitu ya. Kebetulan yang ini 4G LTE. Di sini ada pin untuk baterainya plus minus. Kemudian di sini ada model TX-POC Q8. Seperti itu. Kita hubungkan terlebih dahulu. Pasangkan antenanya ya maksudnya. Sip. Kemudian kita pasangkan juga baterainya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat dari atas, di sini ada tombol rotari untuk volume ya. Jadi dia modelnya yang bukan kayak potensio gitu ya, muter gitu ya. Tapi ini, nah ada ininya ya, satu-satu gitu teman-teman. Kemudian ini ada logo GPS. Kemungkinan HT ini ada GPS-nya ya, walaupun tadi memang disebutkan di kartu apa namanya, di kartu manualnya ada GPS, tapi ya nanti kita lihat lah di HT-nya apakah ada GPS atau tidak gitu ya. Nah, ini mereknya Osaka ya teman-teman, Osaka. Di depan ada grill speaker besar, ada merek Osaka. Kemudian di bawah speaker ada layar yang lumayan lebar. Di depan ada tombol menu dan OK.
Kemudian yang besar, tombol yang besar ini tombol navigasi ya, atas bawah kanan kiri. Kemudian di samping kanan ada tombol back dan tombol power. Di bawah tombol menu dan tombol OK itu ada tombol P1, dan di bawah tombol back itu ada tombol P2 ya. Ini di sebelah kirinya tombol PTT dan sudah plastik ya teman-teman. Jadi mantep nih. Terus ada ininya juga, aksen seperti ini. Dan ini ada tombol shortcut ya, 1, 2 dan masih karet. Di sebelah kiri HT-nya, tadi sebelah kanan, berarti ini sebelah kiri HT gitu ya, atau di sebelah kanan kita ada port untuk speaker dan mic. Jadi bisa pakai aksesoris radio analog ya. Kemudian di sini ada port USB, micro USB. Kemungkinan ini untuk data teman-teman, untuk pemrograman, karena untuk cas itu langsung di baterainya. Jadi ketika cas itu teman-teman bisa copot baterainya gitu. Dan saya lihat di toko tempat saya beli ini juga ada baterai cadangannya teman-teman. Jadi sementara ini dicas, teman-teman bisa pakai baterai cadangan untuk tetap bisa terhubung atau berkomunikasi dengan rekan-rekan lainnya. Seperti itu. Nah ini ya, kita nyalakan saja. Teman-teman, kalau kita ngomong sebetulnya apa sih POC itu gitu ya. POC itu yang saya tahu, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu juga, singkatan dari PTT over cellular gitu. Jadi ini PTT over cellular itu adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara instan. Ya walaupun saya sih saya yakin nggak instan gitu ya. Ada delay kalau ini kan pakai jaringan melalui jaringan seluler atau internet gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sinyalnya kecil itu kemungkinan ada delay di penerimanya gitu. Kalau kita komunikasi misalkan antara A dan B, si A sinyal internetnya kurang bagus, maka akan delay diterima oleh si B-nya, seperti itu. Tapi ya sekian milisecond gitu untuk delaynya, tidak hitungan detik atau menit gitu ya. Tapi di bawah detik gitu ya. Ini menggabungkan fungsi komunikasi push to talk seperti ini, tradisional dengan infrastruktur jaringan seluler modern. Jadi ya kalau kita lihat banyak kelebihannya lah, banyak kelebihan dari HT POC ini gitu ya. Ya semuanya radio ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Salah satu kelebihan dari HT POC ini jangkauan luas, jelas karena menggunakan jaringan seluler. Jadi atau jaringan internet gitu ya. Jadi teman-teman ada di Jawa Barat, mau berkomunikasi dengan keluarga atau dengan rekan, dengan teman di Mekah misalkan, itu bisa. Jadi sealam dunia selama daerah tersebut terjangkau atau dijangkau oleh jaringan internet. Seperti itu teman-teman. Dan ini fleksibel ya. Jadi ini dia bisa pakai kartu SIM dengan memakai kuota data gitu ya. Atau dia memakai WiFi. Seperti itu teman-teman ya. Dan ya HT ini bisa menghubungkan banyak pengguna sekaligus ya. Jadi kan ini platformnya Zello gitu ya. Ya ini bisa menghubungkan banyak pengguna sekaligus, baik dalam satu grup atau beberapa grup gitu. Kemudian integrasi dengan perangkat modern. Jadi bisa dioperasikan melalui smartphone, tablet, atau perangkat khusus. Makanya kenapa sih kita harus pakai POC gitu? Padahal Zello itu bisa diinstal, misalnya Zello ya, bisa diinstal di smartphone gitu. Ya itu menurut saya kelebihan gitu. Jadi dengan adanya ini bisa dengan teknologi POC ini bisa menghubungkan berbagai perangkat seperti itu teman-teman. Jadi bisa terintegrasi gitu. Dan biayanya lumayan efisien ya. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk komunikasi langsung
jarak jauh itu lebih murah POC kalau menurut saya daripada HT konvensional, karena kalau ini dia menggunakan infrastruktur yang ada gitu. Ya misalkan menara BTS gitu ya, atau misalnya kita pakai jaringan plat merah, itu ya selama daerah tersebut dijangkau dengan operator tersebut ya bisa terhubung gitu, atau operator lain tapi ada jaringan internet ya tetap bisa terhubung gitu. Sementara kalau radio konvensional seperti ini, untuk komunikasi secara jauh itu, dia harus apa ya istilahnya, membangun infrastruktur baru gitu. Ya ini memang ada repeater gitu ya teman-teman, tapi kalau kita ingin membuat sebuah apa namanya, jaringan komunikasi baru di radio analog, itu ya kita harus membuat infrastruktur baru seperti repeater dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang untuk komunikasi dua arah saja gitu ya, dua arah saja secara lokal itu tidak memerlukan biaya apapun ya, kecuali biaya beli HT-nya gitu ya. Tapi tidak memerlukan biaya seperti kuota data seperti itulah. Kemudian ya banyak fitur tambahan juga dan lain sebagainya lah. Kalau kita bahas satu-satu ya mungkin ada penggemar radio analog, wah POC seperti ini. Mungkin bagi penggemar POC HT POC ya HT analog seperti itu ya. Ini intinya sih, barang yang bagus, barang yang berguna itu ketika barang yang bagus dan barang yang berguna itu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita butuhnya POC, ya kita belinya POC gitu teman-teman. Dan memang POC itu bervariasi ya harganya gitu ya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ini di bawah 600.000 saja. Ada yang jual di atas 600.000. Ini kita bisa langsung terhubung atau bisa langsung berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke HT-nya. Cukup cuap-cuapnya. Kalau ada informasi yang salah, yang tadi saya sampaikan, mohon dikoreksi ya di kolom komentar teman-teman. Kita lihat di sini, ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini di sini ada setting, kemudian radio setting, app manager, kemudian ada Zello, ada TeamSpeak dan Walkie-Fit. Teman-teman, jadi kalau beli HT ini sudah lengkap ya semuanya. Jadi tidak perlu, untuk teman-teman pemula seperti saya nih, itu kan pasti bingung cara ngopreknya seperti apa, install TeamSpeak, install dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak perlu lagi teman-teman. Jadi ini sudah lengkap ya, Zello, TeamSpeak, Walkie-Fit. Kita tinggal login ke masing-masing ini saja, platform saja, pakai akun kita yang aktif seperti itu. Kita cek di settingnya ya. Di sini ada network, ada 2 SIM, ada preferred network type, ada access point name. Kemudian ini kemungkinan untuk operator ya, jaringan operator. Kemudian ini untuk WiFi. Ini kita on-kan saja. Nah, dia akan otomatis mencari gitu ya, mencari jaringan WiFi yang aktif. Kemudian di sini ada Bluetooth, ada radio setting. Nah, radio setting yang ini dengan yang ini nanti kita lihat apakah mirip atau tidak gitu ya menunya. Ada radio setting di sini, power on ringtone, select POC. Nah, ini sebelum pakai tadi Zello atau TeamSpeak atau Walkie-Fit mungkin ya ini ya. Ini kita pilih dulu di sini. Begitu. Kemudian di sini ada using Bluetooth headset dan using Bluetooth SCO, saving flow mode dan power saving mode gitu ya teman-teman. Lanjut, di sini ada display. Nah, ini brightness levelnya kita turunkan terlebih dahulu biar enak dilihat di layarnya. Sleep-nya ini layar ABR ya kalau di HT itu. Mau berapa lama on-nya. Biar, nah ini bisa nyala terus juga nih. Ada pilihan never-nya ya.
Ini kita pilih 30 menit saja. 30 menit, sorry, 30 second ya. Nah, ini 30 second. Font size-nya coba kita di small, seperti apa? Waduh, kecil sekali ya teman-teman. Wah, ini kecil sekali. Normal, masih kecil ya teman-teman. Berarti di large. Nah, ini pas ya. Kemudian di sini ada huge, kita coba cek huge-nya seperti apa. Tidak ada perubahan, kita di large saja ya. Oke, lanjut. Tadi di display ya, hanya ada 3 menu. Kemudian sound, di sini ada media volume, default alarm, ringtone. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hanya ada berapa nih? Cesum, Fermium. Ini mungkin alarm-alarmnya ya. Ada banyak nih teman-teman. Oke. Oh, ini ke atasnya juga masih ini ya. Wah, ini kenceng ya teman-teman suaranya. Nah, oke. Jadi di sound tadi cuman ada 2 menu ya. Kemudian lokasi, nah berarti ini ada GPS-nya ya teman-teman. Kita kita on kan terlebih dahulu GPS-nya. Modenya high akurasi, berarti dia menggunakan WiFi dan cellular network. Ya itu saja sih kalau untuk di lokasi. Kemudian di language hanya ada 2 ya, English dan Chinese. Kita pilih English saja. Backup and reset, factory data reset ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian date and time. Nah, ini belum sesuai ya, karena mungkin belum terkoneksi ke internet teman-teman. Di bawahnya about radio, kita lihat ini 70%, SIM status, email, bla bla bla. Prosesornya menggunakan Qualcomm MSM 8909. Android versinya 5.11 dan kita cek di sini Lollipop ya teman-teman, seperti itu. Oke, sudah sampai about radio saja. Kalau di setting, di radio setting ya ternyata sama ya teman-teman. Radio setting di sini menunya sama dengan radio setting yang ada di sini. Seperti itu. Di sini ada App Manager, App Management, TeamSpeak, Wallkeepfit, Zello. Oh, ini untuk uninstall ya, untuk uninstall aplikasi yang ada di sini. Kemudian di sini ada Zello, TeamSpeak, Wallkeepfit. Teman-teman, ini kita coba konekkan dulu ke WiFi ya. Kalau ada kartunya, mungkin kartu operator saya akan coba untuk pasangkan di sini. Sip, sudah di setting ya. Dan ini saya memakai operator, memakai kuota juga. Ini untuk penggunaan kuotanya saya pakai yang barusan saya cek di aplikasi di HP-nya itu 3 GB ya teman-teman. Dan memang ini lumayan irit ya, jadi 3 GB juga mungkin cukup untuk 1 bulan, karena kita pakai apa lagi selain untuk komunikasi Zello ya teman-teman. Oh ya, dan HT ini, jadi di beberapa video yang lalu kita pernah bahas frekuensi PMR 409 teman-teman ya. Itu frekuensi yang bebas izin. Nah, tapi itu terbatas gitu, terbatas hanya di satu lokal saja. Kalau ini juga tanpa izin teman-teman ya.
Kalau teman-teman merasa PMR 409 itu cakupannya terbatas, teman-teman bisa pakai HTPOC gitu ya. Seperti itu. Dan ya lumayan tanpa izin ya teman-teman ya. Oke, kita, oh iya saya belum setting ininya ya. Nah, saya harus sign in dulu untuk Zelo-nya sepertinya. Oke, saya sign in dulu ya teman-teman. Sudah saya setting untuk login Zelo dan TeamSpeak ya teman-teman. Jadi di sini kita cek dulu. Nah, teman-teman, jadi kita harus pilih dulu di sini. Misalkan POC-nya kita mau Zelo gitu ya. Nah, di sini sudah pilih Zelo, baru kita masuk ke Zelo. Nah, di sini ada beberapa channel. Kemudian Echo, kita cek Echo-nya ya. Cek 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 tes HTPOC Osaka. 1 2 3 3 2 1 tes HTPOC Osaka. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kita di sini misalkan saya coba untuk masuk ke, nah ini sudah masuk ke ini. Nah teman-teman, kalau misalkan muncul ini ya, muncul tombol overlay seperti ini, kita bisa untuk praktisnya gitu ya, untuk praktisnya kita bisa delete dulu saja ini channelnya. Delete channel, yes. Kemudian, nah kita tambah lagi channelnya. Tadi di sini channelnya tombol PTT ya. Tombol PTT. Oke. Search. Mantap. Nah, ini add. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cek 1 2 3 3 2 1, mohon izin untuk cek modulasi Om. Terima kasih. Ini sudah terkoneksi ya, dan dia otomatis untuk, terima kasih kembali, cek modulasi diterima Wiono selaku Ibu Kota Nusantara, diterima 10.2. ya Om Wiono dari IKN, saya Isan dari Cianjur Om. Ini kebetulan lagi review HT Osaka di YouTube Om. Jadi ya sekalian cek modulasi seperti itu Om. Terima kasih, silahkan dilanjut Om. Oke, terima kasih kembali Iksan ya di Cianjur kalau nggak salah. Monggo 10.2.3-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia otomatis ya. Kalau kita sudah pilih Zelo, di sini kita sudah, nah dia langsung otomatis, kita tekan tombol ini dia langsung masuk ke Zelo seperti itu. Ya, Kabayan, monitor Kayan. Kemudian kalau kita misalkan pilih TeamSpeak, nah ini tadi ya, pokoknya kita pilih Zelo dulu. Di sini kenapa enggak? Nah, kita pilih. Kabayan, monitor kah? Nah, ini kita pilih TeamSpeak misalkan ya. Nah, ini dia langsung muncul TeamSpeak seperti itu. Kita set dulu di sini.
Nah, ini kan tidak ada use PTT button ya. Ini yang penting kita use push to talk. Kita centang seperti itu. Kita masuk ke tombol PTT. Trying to connect. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini kita sudah terhubung ya. Kita coba untuk tombol PTT-nya apakah bisa. Kalau dia bisa tombol PTT, dia pakai tombol PTT ini, dia akan berubah yang bulatnya itu. Coba kita cek. Nah, ini bisa ya teman-teman. Ini bisa seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu oprek lagi berarti ya, nggak perlu ngoprek install ini install itu gitu ya. Ini tinggal digunakan saja teman-teman. Yang penting teman-teman pilih dulu di sini Zello, Pokéfleet atau TeamSpeak seperti itu. Kita pilih Zello saja. Dan enaknya ya barusan tombol PTT itu basisnya dia sepertinya di Kalimantan gitu ya. Dan ini bukan promosi ya, karena saya juga baru gabung dengan channel tersebut, tapi di channel tersebut kita tidak perlu call sign ataupun mendaftar apa-apa, kita cukup gabung dan kita bisa berkomunikasi dengan tentunya dengan bahasa yang baik gitu ya, dan sopan gitu ya teman-teman. Seperti itu, mudah sekali. Jadi ini HT cukup rekomendasi ya teman-teman. Untuk di harga di bawah 600.000 ini cukup rewanda, dan banyak sebetulnya yang modelan seperti ini tuh ada Texas, ada juga apa tuh Redel gitu ya. Kalau saya pernah lihat Redel juga ada. Jadi harganya ya di kisaran segitulah. Kalau Osaka ini saya belinya di bawah 600.000, 500 sekian lah. Jadi ini sudah cukup praktis ya teman-teman. Ini kita kita coba tombol fungsi nomor 2 untuk off ya, untuk off layar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tombol fungsi nomor 1 itu untuk back ke home menu ya, ke home screen. Nah, ini untuk konfirmasi, oke. Ini untuk back dan power. Ini P1 itu set jaringan, setting. Kalau P2 untuk set wifi, seperti itu teman-teman. Jadi ini cukup oke, cukup ya dengan harga di bawah 1 juta, ini sudah teman-teman beli, ini tinggal pakai saja gitu ya teman-teman. Dan di sini teman-teman kalau misalkan sudah install dan lain sebagainya, terus kemudian HT-nya error gitu ya, teman-teman bisa di reset saja. Di reset saja di sini, backup and reset, factory data reset, kita reset misalkan ya, reset on, erase everything. Nah, di sini input passwordnya itu saya dapat dari ini ya, dari tokonya itu 666 dan 888, 666, 888, kemudian oke, seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi ya kalau di reset dia balik lagi seperti ini. Di reset balik lagi normal seperti ini, dan teman-teman tinggal login lagi aja gitu ya. Nah, ini juga untuk jamnya ini sudah sesuai ya. Jadi setelah dikonekkan ke internet, jamnya langsung menyesuaikan. Oke, seperti itu mungkin teman-teman untuk unboxing dan sedikit review dari HT POC Osaka TX POC ya, Q8. Jadi ini alternatif HT POC yang harganya mahal. Memang ada HT sejenis yang di range harga yang sekelas gitu ya, seperti Kesan ZL berapa itu ya. Tapi kebetulan saya belum pernah coba, ini HT POC saya yang pertama gitu. Dan ternyata ya oke juga gitu. Ini tinggal kita pakai aja, nggak perlu install Google Play dan lain sebagainya. Ini TeamSpeak-nya sudah oke, Zello-nya sudah oke. Seperti itu teman-teman. Ya itu saja mungkin video dari saya. Kalau teman-teman suka videonya silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Teman-teman mohon maaf videonya kepanjangan. Dan
Apabila ada yang mau ditanyakan, ada yang mau share pengalaman teman-teman pakai HTPOC Osaka ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang mau kasih kritik dan saran, silahkan tuangkan juga di kolom komentar. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.